Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Keragaman agama dan tempat ibadah. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Bentuk tempat ibadah setiap agama juga memiliki ciri yang khas. Mari kita pelajari tempat-tempat ibadah di Indonesia berikut. Yang pertama adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Ciri khas masjid biasanya terletak pada bagian atapnya. Masjid sering dihiasi dengan kaligrafi. Gereja Katolik. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Misa Ekaristi biasa dilakukan umat Katolik di gereja tersebut. Ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Selain itu, ada juga patung-patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Gereja Kristen. Gereja Kristen adalah tempat ibadah umat Kristen. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian biasa dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Ciri khas gereja Kristen adalah salib berupa palang tanpa patung Yesus. Bangunan gereja tradisional seringkali memiliki sebuah menara atau kubah. Selanjutnya adalah pura. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi tembok. Ciri khas pura adalah pelinggih Meru, yaitu menara dengan atap bersusun tinggi yang menyerupai pagoda. Terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa ritual keagamaan Hindu. Wihara. Wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Wihara juga bisa disebut kuil. Wihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Di dalam wihara terdapat satu atau lebih ruangan untuk penempatan altar. Bentuk bangunan dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng. Berikutnya adalah kelenteng. Kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu di Indonesia. Bangunan kelenteng umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa. Bangunan biasanya didominasi warna merah dan kuning. Berikut adalah perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Hari besar keagamaan. Berikut ini adalah hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Hari besar keagamaannya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj.
Yang kedua, agama Kristen. Hari besar keagamaannya Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya, agama Katolik. Hari besar keagamaannya Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya agama Hindu. Hari besar keagamaannya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Agama Buddha. Hari besar keagamaannya Waisak, Asada, dan Katina. Selanjutnya, agama Konghucu. Hari besar keagamaannya Imlek dan Cap Gomeh. Setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Setiap umat beragama harus saling menghargai keragaman hari besar keagamaan. Tujuan perayaan hari besar keagamaan. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh umat Islam. Tujuan Hari Raya Idul Fitri adalah merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, sehingga kembali suci pada hari tersebut. Selanjutnya, Hari Raya Natal yang dirayakan oleh umat Kristen dan Katolik. Tujuan perayaan ini adalah untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Yang ketiga, Hari Raya Nyepi yang dirayakan oleh umat Hindu. Tujuan perayaan ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan Buana Alit atau alam manusia dan Buana Agung atau alam semesta. Yang keempat, Hari Raya Waisak yang dirayakan oleh umat Buddha. Tujuan perayaan ini adalah merayakan 3 perayaan penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Yang kelima, Tahun Baru Imlek yang dirayakan umat Konghucu. Tujuan perayaan ini adalah ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa yang akan datang. Selain itu, perayaan ini juga digunakan sebagai sarana berkumpul bersama keluarga. Keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah. Tempat ibadah masjid, contoh kegiatan keagamaannya, ibadah sholat setiap hari, ibadah sholat Jumat setiap hari Jumat, ibadah sholat tarawih pada bulan Ramadan, kegiatan tadarus pada bulan Ramadan, kegiatan belajar membaca Al-Quran untuk anak-anak, kegiatan dakwah tentang agama Islam, dan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya, tempat ibadah gereja Katolik. Contoh kegiatan keagamaannya, ibadah misa setiap hari, ibadah misa mingguan setiap hari Minggu, kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak, perayaan Paskah atau wafat Isa Al-Masih. Selanjutnya, peringatan kenaikan Isa Al-Masih, perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Tempat ibadah gereja Kristen. Contoh kegiatan keagamaannya,
ibadah kebaktian, dan ibadah harian. Pengakuan dosa di hadapan imam. Kegiatan ibadah tobat jemaat. Kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak. Perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Selanjutnya, tempat ibadah pura. Contoh kegiatan keagamaannya, ibadah puja setiap hari. Kegiatan sembahyang malam Jumat. Kegiatan pasraman. Perayaan Purnama dan Tilem. Perayaan Hari Raya Galungan dan Hari Raya Nyepi. Perayaan Kuningan dan Saraswati. Perayaan Pagerwesi dan Siwaratri. Tempat ibadah wihara. Contoh kegiatan keagamaannya, ibadah puja bakti setiap hari. Penataran Agung 1 kali dalam sebulan. Perayaan Hari Raya Waisak. Perayaan Katina. Perayaan Asada dan perayaan Maga Puja. Selanjutnya, tempat ibadah kelenteng. Contoh kegiatan keagamaannya, ibadah setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek. Selanjutnya, ibadah kebaktian umum agama Konghucu. Peringatan hari lahir dan hari wafat Nabi Konghucu. Selanjutnya, peringatan hari Tangcik. Peringatan Tahun Baru Imlek. Selanjutnya, kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak.